Palkomster, kembali lagi bersama Mbak Septi di podcast Palkomtek Prabu Muli. Nah, kali ini Mbak Septi bakal ngobrol-ngobrol nih sama siswa berprestasi yang kemarin baru habis ikut pertandingan tinju di Lampung. Wow, kemarin dia dapat juara 2 sih katanya. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi. Saksikan terus podcastnya Palkomtek di channel YouTube Palkomtek Prabu Muli. Dan satu lagi buat kalian yang masih mau tanya-tanya tentang pendaftaran atau tentang kelas ready apa yang sekarang ready itu bisa hubungin nomor WA Mbak Septi atau bisa cek langsung akun IG palkomtekprabumuli.tribun ya. Yuk langsung saja kita kenalan dulu nih sama narasumber hari ini. Halo Dek, selamat pagi. Halo Mbak Septi, selamat pagi. Oke, boleh perkenalan dulu nih. Pasti Palkomster belum ada yang kenal. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Wahyu Alexander, asal aku dari Prabu Muli dan aku juga merupakan siswa Palkomtek angkatan 64. Oke, jadi Dek ini adalah siswa Palkomtek yang program 1 tahun. Oke, panggilannya siapa nih? Bisa dipanggil Wahyu, bisa dipanggil juga Alex, Mbak. Oke, biasanya Wahyu aja ya, biasanya ambil nama depan. Oke, Wahyu sekarang kegiatannya apa aja nih selain les? Kalau selain les, biasanya itu sore aku sering latihan. Yaitu program latihannya itu dari Senin sampai Sabtu, hari Rabunya libur. Itu sorenya aku latihan tinju. Kalau minggu, di minggu pagi itu aku latihan tinju dan sorenya aku latihan muay thai, Mbak. Oke, jadi hari-hari latihan ya? Selain les juga latihan ya? Iya, kadang latihan, kadang juga aku ada freelance. Oke, oh jadi banyak nih kegiatan si Wahyu nih ya. Kalau malam ada kegiatan apa nih atau malam waktunya istirahat? Kalau malam terkadang aku nge-gym, ya terkadang juga aku juga seorang remaja masjid, Mbak. Jadi sering sama-sama warga ngaji bareng bapak-bapak atau adik-adik gitu. Oke. Nah, kemarin kan baru ikut pertandingan tinju di Lampung ya. Nah, boleh nggak sih diceritain pengalamannya selama lomba itu, pertandingannya? Mungkin aku ceritain pengalaman sebelum berangkat tanding lah ya. Boleh. Nah, jadi mungkin flashback ke tahun 2023, aku ikut pertandingan Power Pro Muay Thai di Lahat. Jadi sudah pernah sebelum tahun ini ya? Tapi itu beda. Kalau Muay Thai kan lebih ke tarung bebas karena bisa pakai dengkul juga. Nah, di 2023 aku mengalami cedera yang sangat serius di pelipis mata ini, robek 8 jahitan. Jadi di situ mungkin orang tua shock kan ngelihat anaknya luka parah gitu. Jadi tidak dapatlah izin untuk bermain kekerasan. Jadi sempat lagi. Ini ya sempat nggak boleh diizinin lagi. Iya sih. Nah, ya udah nggak latihan lagi gitu kan. Dapat info dari grup tinju ada pertandingan kejuaraan di Lampung. Kapan tuh? Siapa yang ngabarin? Temen latihan? Itu yang ngabarin gurunya langsung. Oh, langsung dari gurunya ngabarin. Guru yang sering ngelatih ya? Iya, guru tinju langsung ngabarin. Ya, itu bimbang juga sih, soalnya nggak pernah latihan lagi selama 2 bulan, 3 bulan tuh udah full nggak latihan. Jadi dari izin juga nggak dapet awalnya. Ya udah dibantu oleh abangku yang pertama. Dibujuk lah mamanya. Ya udah boleh, tapi hati-hati nak. Nah itu Mbak, yang parahnya aku persiapan itu cuma tanding 2 minggu latihan. 2 minggu latihan? 2 minggu latihan. Setiap harinya? Langsung setiap hari aku latihan. 2 minggu aku latihan, pagi sore malam aku latihan untuk ngejar berat badan juga. Oh, itu biasanya ada targetnya ya? Badannya berapa itu? Itu beda-beda, ada yang kelas 60, 63, 67, bahkan kelas berat 80 gitu ada Mbak. Nah aku tanding kemarin kelas 67 kilo. Oh beda-beda ya, berarti ada 67 kilo kelas senior. Oh gitu. Kalau kelas senior itu udah digabung dari misal 2005 sampai tahun 97-an gitu. Jadi lawannya yang udah 20, yang udah senior lah. Yang udah memang sudah sering ya. Iya sih, mencari pengalaman juga buat kedepannya kan. Karena juga nggak ada waktu ya ikut pertandingan, dan Palkomtek juga mengizinkan untuk siswanya berprestasi gitu Mbak. Karena kita berapresiasi kepada siswa-siswa yang emang mau ngembangin bakatnya ya. Iya. Terus gimana lagi ceritanya? Kalau waktu pertandingan kan, itu kami berangkatnya ke Lampung naik mobil sekitar 8 jam 9 jam.
tanggal berapa itu mulai berangkat? Itu kalau nggak salah tanggal 16 atau tanggal 17. Baru di bulan ini kan ya pertandingannya bulan kan. ini, alhamdulillah udah ngelewatin dari masyarakat Lampungnya juga nyambut kami dengan baik. Dari pelatih sana, orang-orang sana menyediakan kami tempat yang sangat baik. Terima kasih buat masyarakat Lampung sudah menyediakan tempat yang baik bagi para petinju Kota Prabu Muli. Dan juga waktu ya karena di sana mungkin bisa sedikit mahal ya ekonominya dibedakan dengan Prabu Muli. Iya. Iya, nasi itu 15.000 Mbak satu Kalau di sini orang. masih bisa lah ya 10.000. Bayangin 23 orang kali 3 kali makan dalam satu hari itu berapa? Itu berapa lama sih di Lampung? Perkiraan itu 5 hari kalau nggak salah. 5 Mbak. hari itu sampai selesai tanding ya. Sampai berangkat pulang tanggal 16, tanggal 20 udah berangkat 4 hari sih, 4 hari. Oke. Nah, terus tadi kan si Wahyu bilang ada target berat badan. Itu gimana sih cara Wahyu untuk ningkatin berat badannya kemarin? Emang berapa? Sebelum Oh, jadi oke, berapa? oke. 67 tadi ya? Ya. Oke, sebelumnya berapa sih? Kalau Power Prop tahun 2023 kemarin aku tanding kelas 60 kilo. Udah nggak latihan gitu kan. Nah, udah berat badannya nggak kejaga. Naiklah tuh ke 68. Oke. Udah dibilangin mama sama teman-teman kah, gendutan banget sih lo sekarang. Ya udah aku ngurusin badan lagi ke 63 kilo. Pas udah Nge-gym turun. itu? Enggak, olahraga biasa aja. Oh, ngurangin Udah, porsi makan ya? ya udah nurunin 63 kilo. Pas tanding malah disuruh naik kelas 67 kilo. 67 kilo. Oke, jadi naikin berapa kilo tuh? 4 naikin kilo. 4 kilo. Gimana tuh? Itu ya porsi Makan terus? Makan terus Mbak. Ditambah porsi itu makannya? ditambah sampai Ngemil malam gitu? makan pisang Ambon, dua sisir. Ya. Sehari berapa kali makan tuh kalau mau 3 naikin? sampai 4 kali sih. Oke, itu berapa lama sih naikin berat badannya sampai 67? 4 kilo ya berarti cuma. Ya, kalau aku sih udah biasa ya naikin sama nurunin berat badan karena dulu Wahyu itu obesitas Mbak. Oke. Pernah sempat menyentuh berat badan di 98 kilo. Wow, Wahyu tadi kan bilangnya ikut pertandingan di 67 kilo ya. Iya. Nah, berarti kemarin ada sesi harus naikin berat badan ya. Iya, Itu gimana sih cara Wahyu mau naikin berat badan biar sampai target gitu? Nah, kalau cara naik berat badan kan Wahyu itu udah biasa Mbak naik nurunin berat badan. Karena Wahyu dulu tuh obesitas Mbak. Sempat menyentuh berat badan 97 atau 98 kilo. 97 itu waktu kapan? SMP, SMA? Itu waktu zaman corona kalau nggak salah SMA. Baru masuk SMA kelas 1. Corona berarti di rumah aja ya, makan terus kan? Makan terus, makan, tidur, makan, tidur. Sekolah juga online ya? Sekolah online. Jadi ya, Malah, gak ada kerjaan di keluar gak boleh kan? Enggak ya, itulah makan, tidur, bengkak lah badannya 98 kilo, Masya Allah. Terus gimana tuh? Sempet stres nggak? Ya Allah, berat badan aku udah 98 nih. Kalau stres tuh sih enggak ya, tapi ya dari pernapasan susah, mau apa-apa susah. Iya ya, gampang capek pasti ya. Iya, terus dari keluarga abang-abang juga support kan. Ya udah diajarin abang lah, Dek. Berat badan segitu kedepannya susah loh. Mau dari pasangan atau kerjaan tuh juga susah katanya. Adalah kepikiran buat ngurusin berat badan di kala itu. Yaudah awalnya dia biasa kan, nggak ada olahraga cuma makan. Ya ujung-ujungnya nggak impact ya? Nggak impact, nggak konsisten juga. Ya udah lagi cari cara. Diajarin lah suatu oleh abang sepupu. Dia juga mantan obesitas. Terus diajarnya deh kalau makan itu dihitung berat gramnya. Pasti dihitung kalorinya ya. Hitung semua dari beras yang harus cuma 6 sendok, nasinya 100 gram sehari Mbak. Makan itu nasi 100 gram sehari, dagingnya direbus itu cuma 30 gram, sayurnya dibanyak sih gue dasar hitung. Jadi itu tiap hari makannya cuma 1 kali sehari, dan wah itu joggingnya di siang. Dari jam berapa biasanya? Ya biasanya udah sholat zuhur kan. Oh, panas ya? Panas jam 1:30 siang. Biasanya sampai jam 3 atau jam 3:30 udah pulang ke rumah. Itu pakai jaket parasut. Jadi keringatnya tuh tumpah-tumpah semua. Oke, ngumpul ya di jaket itu ya. Itu zaman-zaman mau ngurusin berat badan sih. Sampai 3 bulan 4 bulan lebih itu bakalan ngurus berat badan turun ke 70 kilo. Bahkan sebelum itu Mbak banyak kisahnya. Dari nurunin berat badan itu sampai pernah sakit 2 kali malah. Oh,
Itu tuh 2 kali tuh yang sakit parah ya. Yang pertama awalnya ususnya luka di berat badan 82 kilo. Udahlah istirahat dulu kan, naik lagi ke 85. Ya udah kata abang saya, coba deh mulai lagi dietnya kan. Terus mulai lagi olahraga. Waktu turun ke 72 kilo, ususnya luka lagi. Kaget ya badan tuh Kaget. yang biasanya ya, makan terlalu ini. dipaksa. Iya jangan terlalu dipaksa sih. Orang kan masih makan 2 kali ada proteinnya. Wahyu makan sekali. Kalau malam cuman minum susu yang untuk bentuk diet kan. Kalau itu enggak lagi. Pagi enggak sarapan, cuman minum manis selama 3 bulan enggak. Goreng-gorengan enggak pasti ya. Jadi waktu diingetin dokter di berat badan 72 kilo, kalau kamu paksa lagi ini usus bakal koyak. Sobek bakal sobek dan ya ujung-ujungnya bakal operasi. Frustasi lah di situ kan. Berat badan 72 kilo, tapi di posisi itu berat badan masih ya orang habis gendut kurus, badannya nggak terlalu tebel kan, masih bergelambir-gelambir. Ya udah stop dulu tuh. Udah mulai masuk sekolah, ya udah dibilangin temen, yuk coba kamu latihan nge-gym deh. Ya udah aku nge-gym kan. Nah di gym itu ternyata nggak semudah dibayangin mbak. Pergerakan ala-ala gym itu berbeda-beda. Jadi nge-gym selama 2 bulan 1 bulan tuh nggak impact lagi. Nggak berpengaruh ya sama badan. Ya udah, jadi diperingatin abang yang pertama itu juga pelatih Muay Thai mbak. Jadi jadi pertama Muay Thai. Muay Thai itu kayak apa ya, seni bela diri dari Thailand. Dia itu sama kayak tinju, tapi juga pakai kaki mbak, kickboxing. Tinju kaki. Jadi nggak cuma tangan. Dan juga pakai siku. Jadi semuanya tanpa bantingan. Ya udah dari sana ngurusin berat badan kan sampai ya ngebentuk badan sedikit demi sedikit. Dari 2021 udah mulai baikan badannya, alhamdulillah. Oke, kalau untuk nurunin berat badan pasti Lampung karena udah terbiasa ya. Wahyu naikin berat badannya tuh dengan 4 kali makan. Pagi ya sarapan biasalah, sarapan bubur atau roti. Siang makan berat langsung mbak. Mungkin nasinya itu sekitar 450 atau 500 gram. Dada ayamnya itu seminggu tuh hampir 2-3 kilo mungkin. Sekarang udah nurunin berat badan lagi setelah pertandingan. Udah turun berapa kilo nih? Sekarang 64 kilo mbak. 40. Dari 67 kemarin 67, ya. Oke, berarti selama pertandingan idealnya di 67, nggak naik-naik gitu? Enggak. Karena sebelum tanding kami tuh paginya dicek dulu berat badan mbak. Dari berat badan, denyut nadi sama detik jantung. Karena kalau nggak dicek denyut nadinya kalau bisa sampai 100/200, takutnya shock waktu dipukul. Jadi bisa kemungkinan pingsan. Jadi sebelum bertanding itu dicek semua. Kalau nggak sesuai nggak boleh main. Nggak boleh tanding dulu ya? Nggak boleh main malahan. Bukan nggak boleh tanding. Selamanya? Selama pertandingan? Selama hari itu. Kalau udah turun boleh tanding lagi. Gitu, diganti hari besoknya gitu atau gimana? Enggak, udah dilewatin eliminasi gitu. Nggak mungkin lawan menunggu kita kan? Iya sih. Benar juga. Jadi kalau nggak sesuai dengan kesehatan yang ditentukan nggak boleh tanding hari itu. Tapi alhamdulillah selalu konsisten ya. Alhamdulillah. Iya. Oke, nah terus apa sih latihan favorit Wahyu dalam persiapan sebelum pertandingan nih? Kalau latihan favorit di tinju ya, itu latihan paling favorit itu shadow boxing sambil megang barbel 3 kilo mbak. Jadi kami pukulan bayangan kan, tapi sambil megang barbel 3 kilo. Gitu. Berat gak sih? Tapi kalau udah biasa enggak ya? Biasa ya gitulah, masih berat-berat. Tapi kalau ya namanya latihan mbak harus dipaksakan. Ada lawan atau sendiri-sendiri tuh? Sendiri dulu. Kalau saya box sama kayak barbel itu selama 3 ronde selama 9 menit. Itu untuk apa sih fungsinya? Itu fungsinya sih untuk power dan juga kecepatan. Tapi lebih kecepatan tangan sih. Kalau memakai barbel tuh ya. Dan juga kalau untuk latihan power itu tuh biasanya dari karet ban diikat di tiang, kami gini terus.
Oh Waktu- gitu, kayak latihan Itu ya. kan lembet kan, tapi kalau udah nggak pakai itu ya powernya nambah. Oke. Nah, terus bagaimana sih Wahyu mengelola tekanan atau tegangan nih sebelum masuk ring? Oh ini kecemasan gitu kan. Pasti Nah, ada nggak sih cemas? Oh ya Allah. kalau Lagi sudah di dalam ring tuh pasti kayak dingin nggak sih? Atau kalau emang di udah gedung biasa? enggak, Pak. Kalau pertama-pertama gitu ya, kalau kita sparring-sparring di sini biasa kan, nggak terlalu. Nah, kalau di atas ring dan juga di kejuaraan itu tuh supporter tuh rame kan. Pasti tuh orang teriak, ayo ayo lawan Pasti lawan, kita langsung gulingkan, pingsan kan, pasti gitu Mbak. Nah itu paling pertama semangat ya. kali tanding sangat-sangat mengganggu konsentrasi Mm-mm. dan pikiran nggak kekontrol, jantung cemas, dan Tambah kayak dingin nggak sih kita kalau ayo apa sih, pasti lebih ke cemas sih kalau dingin tuh nggak, lebih cemas dan ya konsen tuh buyar Mbak. Jadi bahkan kalau kita udah latihan berbulan-bulan, bertahun-tahun, kalau konsentrasinya hancur di atas ring, itu semua kayak kosong. Mm-mm. Jadi kayak percuma aja kalau pertandingan. Kalau gimana sih biar nggak apa tuh, biar nggak keganggu konsennya waktu Iya, di gimana pertandingan di tuh? atas ring itu, itulah kita butuh jam terbang Mbak. Terbiasa juga ya, kebiasaan menghadapi orang-orang. Kalau kita tanding, oke fair, ngeliat musuh tuh fokus ke musuhnya cuman. Tapi dengan jeritan-jeritan para supporter itu yang buat kita nggak konsen. Dan juga jam terbang itu tuh sangat diperlukan. Jadi kalau kami tanding tuh awal-awal tanding, kok selalu bilang jangan memikirkan kalah atau menangnya, nah. Tapi pikirlah jam terbang kalian, karena disitulah untuk buat kalian lebih baik lagi. Dan kalaupun Wahyu latihan atau tanding, selalu diingatin coach, bertandinglah atau berlatihlah dengan kakak-kakak senior kalian lebih terlatih. Atau waktu sparring-sparring biasa, berlatihlah yang lebih hebat, jangan yang setara. Walaupun iya oke, pasti kalah lawan yang lebih senior, tapi kita mendapatkan ilmunya yang lebih baik gitu Mbak. Oke. Nah, terus nih, apa sih yang dianggap Wahyu tantangan terbesar dalam menjadi atlet tinju ya? Oke, apa sih tantangan terbesarnya selama ini? Apa ya? Kalau tantangan sih yaitu di segi latihan dulu lah Mbak. Di segi latihan. Kalau Itulah. kalau tantangan terbesar sih menurut Wahyu itu dari definisi latihan Oke. dan rasa malas Mbak. Pasti ada ya, aduh Ya. males latihan besok aja Rasa gitu. malas itu yang Pernah nggak paling sih? berat. Itu yang paling berat. Tapi harus digerakin. Ya pas latihan. dipaksa. Ya yang namanya latihan gitu kan, pukul-pukulan, main fisik tuh pasti sakit semua badan Mbak. Gak mungkin nggak. Dan juga ya ketakut ketemu senior kan, bakal dihajar lagi. Ya walaupun udah merasa paling hebat, masih ada orang hebat lagi di atas kita Mbak. Jadi kalau latihan tuh ya kalau malas dipaksa. Kadang-kadang teman udah jemput ke rumah kan, ayo latihan. Yaudah ayo latihan. Biasanya latihan di mana sih? Kalau kami latihan tinju itu biasanya di rumah coach di Sungai Medang Mbak. Di Prabu Muli itu di Sungai Medang, di Prabu Muli Timur atau nggak salah ya, Prabu Muli Timur. Nah itu setiap jam 4 sore. Kalau Sampai jam sore berapa tuh? biasanya sampai jam 6 Mbak. Menjelang maghrib kami pulang. Nah coach kami ini selain menjadi guru udah kayak orang tua sendiri Mbak. Dia juga ngedidik anak-anak muridnya itu agama. Jadi kami nggak berpatok di tinju juga. Terkadang kami Sholat ya. tadarusan, sholat, bakalan ilmu-ilmu agama sering dia kasih ke kami. Jadi anak-anaknya tuh betah sama dia. Kami juga nggak terlalu dipatokin harga buat latihan, nggak kayak tempat-tempat lain kan. Jadi kami tuh cuma ada kasih 5.000 seminggu. Bakalan dulu nggak terlalu dipaksa dibayar. Mau latihan, ayo yang penting kalian konsisten, rajin, dengerin arahan, gitu Mbak. Ya. Oke. Nah, terus bagaimana sih Wahyu menyesuaikan strategi tinju saat menghadapi lawan yang berbeda? Pasti kan berbeda tuh kalau setiap pertanding. Biasa tanding ini lawan ini, nanti tanding lagi lawan ini. Oke. Mana itu? Kalau melawan strategi ya. Kalau melawan yang tinggi, yang mungkin lebih tinggi dari Wahyu gimana itu yang masih buat Wahyu shock sampai sekarang. Pernah ya? Karena ya di Muay Thai tahun kemarin musuhnya itu tinggi banget dari Wahyu. Mungkin beda 8 atau 9 cm.
Jadi apa ya, karena dari traumatik itu lumayan sih. Nah, cara ngobatinya sih ya belajar dari kesalahan dahulu kan. Ya kalau misalnya berhadapan sama orang-orang yang lebih tinggi, mungkin Wahyu lebih sering menjaga double cover. Itu kayak nutup kepalanya gini terus. Jadi nggak pelong lepas. Kalau sepantaran masih bisa menjaga jarak gini dia. Nggak terlalu gini, karena kalau tinggi kan, walaupun kita udah mukul gini, pukulannya itu udah sampai duluan ke muka. Jadi ya harus sleep, harus jaga, harus tenang. Intinya ngehadapin semua musuh itu harus senang, Mbak. Nggak boleh gerasa gerusu, nggak usah merasa jago dan itu sering. Ya namanya juga pertandingan kan ada kalah ada menang, dan juga waktu bertanding disitulah teknik power speed kita diuji kembali. Apakah selama latihan ini kita apa kurangnya, apa kelebihannya, dan itulah coach selalu bilang, kalau kalian merasa hebat dari coach, kalian bakal kalah. Kalau kalian lebih takut dengan lawan daripada coach, kalian akan kalah. Tapi kalau kalian lebih takut dengan coach, usaha dan kalian pasti bakal menang. Jadi ya terkadang orang-orang yang belum terbiasa tanding kan udah mentalnya udah turun duluan melihat lawannya. Padahal sebenarnya musuhnya juga takut lihat kita kan. Ya jadi ya gimana kita tetap kembali ke pelatih, Mbak. Harus mendengar arahan, perintah, dan nurut aja sih, karena bilangan pelatih itu tidak mungkin salah. Oke. Nah, kemarin pertandingan di Lampung itu dapat juara berapa sih? Maksudnya kan belum tanya nih. Oh iya, alhamdulillah pertandingan di Lampung kemarin dapat juara 2, Mbak. Oke, juara 2 ya. Mana sih medalinya? Wow. Iya. Akhirnya Polkomtek ada siswa berprestasi juga ya. Alhamdulillah. Nah, gimana sih perasaannya setelah memenangkan pertandingan kemarin? Alhamdulillah sih senang banget ya, karena kalau mau dibilang ini pertandingan pertama Wahyu di tinju. Oke, yang jadi sempet keluar daerah gitu kayak, kan. wah, aku menang, nggak tahunya gimana sih perasaannya? Ya awalnya sih nggak expect bakal masuk ke final gitu kan. Ya tapi dengan mungkin doa orang tua dan juga disupport, alhamdulillah bisa masuk final di pertandingan. Dan juga, Mbak, yang lucunya itu waktu Wahyu tanding itu sariawan loh. Oh itu Kena gimana? nggak sih pukulan? Oh kalau kena pukulan nggak mungkin, Mbak, karena kan namanya tanding, Mbak, tinju, nggak mungkin nggak kena pukul. Jadi waktu ronde ketiga sariawan tuh muncak banget, Mbak. Aduh, itu lagi pertandingan Tanding itu dari awal sebelum berangkat tuh udah kena sariawan. Nah waktu final itu puncaknya sariawan, Pak, lagi bisa gede-gedenya itu. Jadi waktu kena pukulan di sini nangis nggak? Enggak sih kalau nangis, jadi ya Langsung pusing banget. pusing, Tapi pasti. ya kalau menyerah diri atau ngalah malu, Mbak. Lebih baik tahan 3 ronde, nggak apa-apa dipukulin daripada nyerah. Kata coach itu lebih baik bertanding kalah daripada kalah tidak bertanding. Ya udah, Wahyu tahanin. Sebenarnya udah sakit banget sih di ronde kedua sama ronde ketiga itu. Udah ditumpahin coach pakai baju es dari atas kepala, badan juga disirami air es biar Itu segar biar lagi. apa? Oh, biar kita nggak kan lemah ya? Kita kan panas, Mbak, panas ya atas itu kan, keringat disiramin air es biar segar lagi badannya. Ya jadi, tapi kan namanya di dalam di dalam ya udah dari sakit ngilu ya muncak, pusing kepalanya, jadi udah ronde 3 itu udah lumayan nggak konsen lagi, udah sering dapat pukulan di kepala kiri kanan. Udah kayak udah pasrah udah. Ya gitulah, tapi nggak mungkin nyerah. Tapi harus tetap Sebenarnya semangat di dong. ronde 1 di ronde kedua Wahyu menang poin, Pak. Tapi di ronde ketiga Wahyu kena pukulan telak, hampir udah jatuh kalau nggak salah kemarin. Sempat jatuh ya, karena ada pukulan telak itu poin Wahyu berkurang, poin dari si tuan rumah ini nambah banyak gitu. Tapi alhamdulillah bertahan sampai 3 ronde. Ya gimana sih, namanya juga pertandingan, ada kalah ada menang, jadi kita terima. Alhamdulillah masih ada medali perak gitu. Itu nah, Mbak mau tanya nih, selama pertandingan cedera apa sih yang kayaknya menurut Wahyu tuh parah deh, atau sampai sekarang masih inget? Kalau di pertandingan tinju kemarin,
Atau pertandingan sebelum-sebelumnya? Iya, pertandingan tinju kemarin atau sebelum-sebelumnya. Kalau pertandingan sebelum-sebelumnya cuman ya di ini Mbak. Pelipis itu aja ya. Itu yang paling parah. Jahitan gitu. Terus itu gimana, langsung stop Itu bertanding langsung stop atau bertanding. masih dilanjutin sampai selesai? Langsung stop bertanding sih. Itu kok bisa sih? Kalau dari peraturan lah stop bertanding. Pertandingan ya atau pertandingan sebelumnya, cedera apa sih yang paling parah menurut Wahyu yang pernah Wahyu alamin? Yang paling parah sih kalau nggak salah di lengan kiri atau lengan kanan yang ini apa tuh ini namanya apa sih, nih, engsel? ke bawah sini Pak, Ngilu itu. pindah tulangnya gitu ya, gimana ya, makan susah apa susah. Terus ya, gimana tuh bisa balik lagi? ya diurus sih kalau di sini. Diurut, ya Allah. Tapi pemulihannya tuh sampai 3 bulan 4 bulan. Nah sama yang di sini suka pindah ke sini itu ya, kalau cedera lama kadang-kadang suka masih balik lagi Mbak sakitnya. Sekarang masih enggak? Tergantung sih. Kalau ya kadang latihan mukul samsak kan, samsak tuh keras, salah pukulan mulai sakit lagi. Tapi enggak terlalu parah yang kayak dulu-dulu gitu Mbak. Oke. Nah terus bagaimana sih Wahyu mempersiapkan diri dari fisik, mental untuk pertandingan biasanya? Atau memang pernah gak sih lagi kayak down terus harus pertandingan tuh gimana sih nyiapin mentalnya? Oh kalau nyiapin mental ya, kalau nyiapin mental itu gimana ya? Ya Wahyu sih kalau dibilang anaknya pede ya pede banget ya Mbak ya. Ya kita harus apa ya, pede lah. percaya diri aja dulu. ya sebenarnya kalau kembali ke masa lalu, kalau nggak percuma sih udah datang jauh-jauh, udah ngabisin biaya, udah ngabisin waktu fisik, kalau nggak tanding ya percuma kesana, takut aja kan. Ya udah, jadi kalau untuk nyiapin mental kembali ke diri lagi Pak, percaya diri 100%, bakal usaha yang terbaik di atas ring. Masalah takut sama musuh ya udah nanti itu urusan belakang. Kalau menang urusan belakang, yang penting kita datang ke tempat orang itu untuk bertanding. Kalau dari bahasa Pramugari Mbak, kita datang ke tempat wong itu untuk nangani, bukan untuk digocok. Nah kayak itu Mbak. Nah ya gitu sih kalau untuk mental ya. Kalau untuk fisik ya lebih dilatih lagi ya, pagi sore malam itu ya kontrol fisik kayak push up, sit up, shadow boxing pakai dumbbell 3 kilo ya, ditahan di pukulan, ya disering dipukul-pukul di pasrah. Kalau enggak ya gimana ya, kita kan nerima pukulan orang. Kalau enggak biasa ya bisa terguling, tepar, pingsan, dan sering bakalan pingsan Mbak. Dan sering ya itu ngelihat orang-orang pingsan di atas ring itu yang bikin mental down. Oke, gitu, pernah ya berarti, pasti banyak sih. Apalagi ngeliat orang berdarah gitu kan, apalagi aku sendiri yang pernah berdarah di atas ring itu yang bikin ya kalau keingat masa Emang lalu. nggak sih? Tapi kalau di kita udah biasa ngelihat orang berdarah, kita berdarah, bahkan kalau udah biasa ngeliat musuh berdarah itu kita lebih semangat menghajarnya. Jadi wah udah berdarah nih orang. Lagi nih harus tambah lagi nih, di mana lagi nih harus berdarah. Kalau orang berdarah makin semangat lagi. Bakalan kalau kita yang berdarah mungkin itu yang lebih membuat emosi kita gak kontrol. Oke, terus kalau orang tua selalu ini ya support ya, kalau ini sih memang basicnya si Wahyu itu pasti orang tua semua itu udah nggak. Kalau dari papa mama sih selalu support ya, apa selalu yang diinginkan anaknya ya. Apalagi dari abang, karena abang juga kan guru bela diri Mbak. Yang Muay itu abang yang ngajari. Jadi kalau dari mama suka marah-marah, kalau ya namanya orang tua ngelihat anaknya luka-luka, siapa yang nggak mau kan ya. Apalagi kalau sudah pernah cedera parah terus aduh pasti. Nah sebenarnya udah nggak boleh tanding lagi sih dia, tapi anaknya mau tanding gimana? Anaknya masih mau. Jadi udah kalau itu emang kebagian anaknya kali ya. Sih. Jadi orang tua ya udah nak, silakan selagi nggak cedera. Walaupun ya nggak tahu apa yang kejadian di atas ring, yang penting tanding dulu. Ya namanya anak kalau mau Mbak nggak bisa dipaksa, udah gede gini kan. Ya apalagi anak laki kan. Ya, daripada berantem nggak jelas di jalan-jalanan, tawuran, ya udah mending di atas ring kita berantem. Waduh. Oke, nah kayaknya sampai sini aja dulu ya obrolan kita hari ini. Nah sebelum Mbak Septi tutup, Mbak Septi mau denger deh motivasi dari Wahyu untuk para lelaki atau para palkomster deh di rumah. Apa sih motivasi hari ini?
motivasi hari ini buat teman-teman di Balkomtek khususnya, Oke. jangan males belajar. Kalau kalian males, gimana kalian mau sukses? Gitu. Oke. Wow, terima kasih Wahyu sudah nyempetin waktunya hari ini ngobrol bareng Mbak Mbak. Septi. Nanti kita bakal ngobrol lagi ya kalau next time lah, next time lah ya, aman, kita aman, aman. atur waktu lagi Boleh, lah. boleh. Oke. Nah, Palkomster kayaknya sampai di sini dulu podcast kita hari ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Harus dipantengin terus ya. YouTube Palkomtek, bakal banyak lagi episode-episode lainnya bersama narasumber yang beda-beda lagi. Saya Septi Oktania dan Saya Wahyu Alexander. kami pamit. Bye-bye Bye-bye, guys. guys.